Kalau positif ya udah. Welcome to the club bro, kayak gitu. Kalau bisa sakit rame-rame kenapa harus sendiri? Ya gitu, rame-rame lah, gitu. Asik. Sisi kita, karepku yo karepku, karepmu yo karepmu. So you think you can tell heaven from hell, blue skies for pain? Can you tell a green field come from cold steel rail? Smile from your veil. So you think you can tell? Did I get to the train? You're here for good. Aku lagi liriknya John. How I wish you were here. How I wish you were here. We just two lots of swimming in the fishbowl. Year after year, running down the same old ground. Kalau salah John, kamu John, ahli, sumpah. Lanjut. Nah, lagi dengerin juga. Ya, karena aku berhubung lupa dengan lirik dan chordnya gitu loh John. Itu lagunya Pink Black bukan sih? Blackpink. Oh, orang Sumbing ngomong Blackpink lucu banget, yakin. Blackpink. Sorry ya untuk orang-orang yang Sumbing. Ya, ini kita selamat malam dulu. Kita kembali ke malam lagi ya. Malam. Kita 2 minggu udah enggak hampir 2 minggu ya kita enggak. Ya 2 minggu. Seminggu libur. Kita seminggu libur. Dikarenakan mau terus terang apa? Terus terang aja. Kita meriang. Kita covid. Iya. Jangan meriang. Ya itu nek meriang kan kurang keren John. Kayak penyakit tukang beca. Penyakit tukang gere gitu. Iya, ini posisinya awalnya dari dulu. Dari aku dulu. Wah, Ya. Idan sih asik rasanya John. Sumpah. Kayak mau lewat tuh rasanya tuh. Iya asli. Baru ngerasa iri apa aku mau mati ya. Baru kali ini berasa badan yang lemes banget. Awalnya tuh dia kena sampai beberapa hari. Nah kebetulan kan beli kopi apa? Kita bikin ngeracik kopi kan bareng terus. Dia juga. Wah. Setelah dia kelar sembuh, gantian aku yang kena. Jadi, by the way, sebelum kita menceritakan lebih jauh bagaimana COVID-nya dia dan COVID-nya saya gitu kan, kita perkenalkan dulu nih kopi baru kita. Oh iya, hari ini kita ada display nih. Ya, karena emang sengaja dibikin dan dijualnya ya besok-besok dulu lah. Jadi ini adalah kopi dari sisi kita yang varian terbaru, yaitu kopi coklat. Kopi susu coklat. Ini requestnya dari si Brambut sih. Tapi ya ternyata, mau tahu impresinya gimana? Kita sendiri belum nyoba gitu loh. Belum nyoba. Bodohnya kita belum nyoba dan kita akan coba coy. Ya beruntungnya kita sudah sembuh dari what the fuck. Warna yang kopi coklat ini udah lebih pekat. Tapi bukan kopinya tapi ada coklatnya. Kita coba ya. Iya. Nanti kan kita bakal jelasin rasanya. Unboxing. Tapi barangkali ada yang belum puas gimana impresinya, gimana rasanya,
Ya wajib beli. Ya wajib beli biar tahu rasanya. Iya. Gitu John. Bentar jadi minum dulu. Kita mau ngasih tutorial juga buat teman-teman yang udah pernah beli susu kita. Yang sering bilang kopinya kental banget, gini. Ya, Nah, jadi gini John. Ini gini cara. Sebenarnya di stiker tuh udah dijelasin di situ. Satu botol ini 250 cc itu tuh buat 2 cangkir dengan es batu gitu loh. Dan kalau misalkan kamu pakai gelas gede, itu cukup 1 gelas besar dengan kayak es batu 1 botol. Ya. Jadi ya kental. Kasih lihat John, kasih lihat. Nah, ini penampakannya. Bismillah. Bisa kebayang nggak nih segernya kayak gimana nih? Coba deh. Bismillah. Nggak bohong. Ini enak. Enak sih. Ini habisin. Karena emang aku basicnya kan suka coklat. Nah kepikiran kira-kira coklat dikomben sama kopi jadinya kayak gimana? Oh, kamu senengnya yang coklat tuh, bukan yang putih ya? Ya, bukan putih. Berarti yang coklat ada bulunya juga. Bukan putih. Mulus. Oh, bukan. Berarti bukan yang coklat dan beruntus ya? Enggak. Itu pantat lu sih. Kayak pantat lu juga. Gitu. Ya udah. Kembali ke topik kita tadi. Gimana sih menurut seorang berambut dengan COVID itu gimana gitu? Ini pendapatku pribadi ya. Awalnya itu kamu itu percayakah atau tidakkah gitu loh? Kalau dari awal emang aku percaya COVID itu emang ada. Cuman media itu kayak media mainstream itu kayak up-nya tuh kayak berlebihan. Nah, ya kita wajib jaga diri masing-masing juga wajib. Cuman kan kalau kita masyarakat di press terus untuk selalu gini banyakkan aturan, kesian usaha UMKM cuy, banyak yang nggak jalan cuy. Iya. Jadi COVID itu memang ada, aku percaya. Cuman jaga diri masing-masing itu ya cukup diterapkan sama gimana ya? Kayak kesadaran diri sendiri gitu aja lah, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Maksudnya ya itu dari masyarakat sendiri udah patuh sama protokol kesehatan, tapi tahu-tahu ada peraturan baru lagi yang menyusahkan usaha UMKM. Seperti kayak yang dilakukan oleh pemerintah adalah PKM, PSBB gitu ya. Lockdown sih hal yang wajar kalau di perkampungan atau perumahan atau manapun ya, yang daerah manapun ada yang COVID pasti di lockdown kan gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi ya, ini jujur aja gitu loh. Jadi pertama kali ada COVID itu kan ada coronavirus itu, waduh, apaan sih ini penyakit rusuh amatan gitu nih. Kita kan sampai merubah sistem dunia cuy, merubah perekonomian dunia dan lain-lain gitu loh. Tapi jujur aja, aku ini orangnya nggak percaya waktu itu. Awal nggak percaya sama sekali. Ya udah anjing lah penyakit apaan gitu kan dalam hati. Udah nggak percaya, udah itu ya akhirnya pun kebetulan waktu itu kalau nggak salah September atau Oktober tahun lalu 2020 gitu ceritanya. Kok kebetulan dari pihak waktu itu aku jadi panitia TPS kan, dengan posisi remaja diunggulkan untuk panitia TPS. Nah di situ kita sebelum sebagai panitia dipilih jadi panitia, kita tuh harus yang namanya rapid antigen, rapid test, rapid di kecamatan ya kan, kelurahan waktu itu kelurahan kita rapid. Ternyata itu nggak lama dari pihak kelurahan datang ke rumah, coy. Kayak sidak gitu ya? Bukan sidak sih, lebih ngasih tahu dia. Gitu. Oh iya. Sosialisasi gitu. Mas, mohon maaf gitu. Masnya gimana badannya gitu? Oh saya Evan pak, masih saya sehat gitu. Saya merasa saya nggak ada masalah, nggak ada problem kan gitu. Ternyata ditunjukkan surat yang bahwa aku tuh reaktif. Ceritanya John. Tapi sampai di situ itu tuh posisinya aku nggak apaan sih kok saya bisa reaktif. Tapi jujur aja yang namanya ada pemberitahuan reaktif dan positif itu nyerangnya nggak ke tubuh doang, jadi mental. Soalnya dipublish ya.
Iya kan kita jadi apa ya? Mungkin karena impresi pertama ya aku yang Iya. dapat kata-kata reaktif itu mikirnya anjing. Apaan sih gitu loh. Kepikiran Jon. Pas itu yang dirasain apa sih? Waktu itu belum ada apa-apa, belum ada kerasa. Malah nggak ada. apa-apa. Serius. Oh. Jadi nggak ngerasain apa-apa. Baru tuh jarak 2 minggu atau berapa tuh baru. Parah. Tiba-tiba posisinya nggak ada pilek kayak pilek doang. Pilek doang. Pilek mah kadang telat, kadang. Nggak, ini Lemes. udah kayak tenggorokan sakit itu tuh kan. Itu kayak gejala influenza kan. Kita kan biasanya ngejala influenza gitu ya. Iya, pilek. Pilek. Bukan yang bawah yang pilek ya? Bukan. Itu sih enak ya. Lanjut. Nah, itu pilek. Tiba-tiba badan, lemes, malamnya demam. Tapi itu aja berjalan 1 hari kondisinya, jadi posisi demam malam gitu kan ya. Jarak 2 hari itu udah santai, udah bebas. Tapi anehnya penciuman udah hilang cuy. Nah, itu. Anjing, apa ini? Itu yang aku rasain. Ngerasain rokok nikmatnya kayak gitu, jadi tai kotok semua. Iya. Jadi kayak tai rasanya. Nggak cuma satu merek rokok ya. Semua rokok Iya, jadi apapun rasanya gitu. sama. Dan yang lucunya lagi tuh ketika ada orang lagi bakar sampah apa gimana gitu ya. Aku nyium bau asap. Aduh, itu, baunya tuh, parah. Annoying sih, lebih ke annoying sih. Dan itu aku udahlah isolasi mandiri aja di rumah selama 2 minggu kan. Tapi bener aja sebelum 2 minggu gitu udah penciuman udah normal, fisik udah normal, udah nggak masalah lagi, nggak problem lagi. Gitu. Berarti udah kedua kalinya ini ya? Ini pertama dulu, penyertaan yang pertama kali kan ceritanya kan. Nah, barulah berapa ya 2 minggu sebelumnya itu yang aku ngerasain demam tuh. Aku pengen ngusir kamu tuh. Anjing nih anak musuhnya ngapain? Badan udah lemes. Dia badannya lagi back, lagi hangover gitu. Ngeliat dia makan nasi goreng di depan rumahnya dia sama aku kan. Dia makan nasi goreng, kakinya silau gini, sambil gini. Asli Dia Jon. sambil gini. Gue dalam hati gini aja ya. Ingin rasanya aku berbagi dengan rasa tubuh ini gitu kan. Posisinya anjingnya anak pengen. Lu balik kapan sih asu dalam hati. Ya udah. Akhirnya Aku di situ ketawa habis. Ketawa habis ya. Lihat dulu kan. Malamnya Jon itu posisi malam. Wah, udah dah. Pasrah aja dah udah gitu. Jantung udah berdebar. Berdebar parah. Napas gak sesak kita tidur. Gue tidur ya udah menggigil aja, begigilnya tapi separah-parahnya menggigil Jon. Sampai edan. Tapi kalau aku pikir gini Jon. Ini COVID bukan. Masalahnya penciuman aman. Masih bisa? Masih normal, rokok masih nikmat, makan masih enak. Gitu ceritanya. Penciuman masih normal ya? Masih asik aja gitu ya? Normal Jon, Jon. Udah itu besokannya malamnya parah, besokannya seger. Nggak seger sih, ngambang. Iya, sumpah ngambang banget kan. Sorenya aku tidurin lagi tuh, siang sampai sore tak tidurin lagi. Bangun anyep badan. Kepikir ini udah ending kayaknya. Tapi akhirnya kalau itu COVID, jelas aku mungkin penciuman bisa nggak nyium atau berkelanjutan lah. Kebetulan setelah itu posisi malam minggu ya. Malam Jumat aku menggigil, malam Minggu aku normal gitu loh. Iya. Malam Minggu aku biasa jalan anyap doang gitu loh. Seninnya udah gini-gini, giliran dia. Dia baru sembuh banget, gantian aku yang kena. Itu namanya kualat. Jadi awal aku kena tuh, ini sebenarnya nggak awal sih, sebelumnya udah pernah kena. Cuman nggak selama ini dan nggak separah ini. Nah, mungkin kalau kamu parahnya sekarang, kalau aku parahnya yang pertama Jon. Yang pertama? 2 minggu. Cuman ya lebih ke parahnya kayak kepenciuman sama rasa. Rasa enggak sih, rasa makan enak Jon. Rokok nggak tahu kenapa. Nyium gini masih enak, masih itu, cuman tak harus nyoba rasa itu masih nggak enak juga, rasa yang pernah ada. Iya. Iya. Lu ngomongnya ngaco ya? Jadi ceritanya gini Jon, ini kayaknya kehabisan obat dia nih. Dia anak nih kalau bisa obat dari siang kayaknya nih. Ketinggalan sahabatnya, ditinggal sahabatnya pulang kampung ya udah. Kalau aku kan udah kedua kali ini. Yang pertama tuh malah nggak separah ini sih. Ya badan lemas, cuman sembuhnya lebih cepat.
Kalau yang ini udah hampir ya seminggu lebih sih. Seminggu lebih dan hari-hari pertama tuh aduh yang rasain gila banget sih. Badan Badan ambruk, menggigil, lemes. Dan baru ngeh kalau itu COVID ya kan aku nggak tes juga. Soalnya pikirku kalau aku tes daripada nanti disuruh rawat inap. Iya sih. Malah repot nanti. Repot. Ini ya itu. Tapi udah kan udah sembuh ya, udah. Dia udah sehat. Kita berani swab. Kita berani, gue jamin. Kalau positif ya udah. Welcome to the club, bro, kayak gitu. Ya sih. Welcome to the hell. Jadi gini ya. Kalau menurut aku gini ya. Menurut media itu tuh kayak COVID itu tuh kayak variasi India lah, variasi inilah itulah. Ada varian varian pisang coklat, keju, keju ekstra susu. Lama-lama. Kayaknya sebenarnya kan biasa aja sih. Lama-lama. Jadi kayak gitu John, kayak apa namanya kesannya tuh kayak anjing kok. Ya kita mungkin merasakan COVID gak separah itu gitu loh. Sampai sekarang pun kita masih percaya COVID. Percaya ada. Tapi nggak yang terlalu berlebihan gitu. Iya. Ya kayak sebatas jaga diri masing-masing gitu maksudnya. Nggak perbola banget gitu. Iya nggak terlalu sing kayak kita parno banget enggak lah. Kayak parno banget. Ya, soalnya ini menurutku pribadi kalau terlalu parno juga badan terlalu dimanjain malah kita gampang sakit cuy. Kayak kita posisi sakit kan kadang ada orang yang benar-benar full istirahat di rumah sampai beberapa hari. Kalau aku malah nggak bisa kayak gitu. Iya. Makin gila malah. Tapi kan gini John, masalahnya kan yang dikhawatirkan adalah penularannya kan gitu kan. Kalau aku sih setuju aja kalau misalnya kita melakukan kegiatan hal yang lain. Tapi ya keluar rumah, maksudnya kita ngelakuin di rumah ngapain kayak gitu. Kondisi kan di rumah lagi dibangun kan. Harusnya kamu ikut masang keramik waktu itu, atau bikin adukan pacul kan gitu. Itu kegiatan yang pas menurutku karena kita isolasi mandiri di rumah kan. Gitu. Nah, potong gaji dong berarti. Iya betul. Tukangnya potong gaji. Iya. Ini keramik aku masang sendiri mas. Jadi bayarannya nggak full ya. Iya. Itu. Kebacok lo betul. Anjing. Nah, jadi kayak gitu Jo. Jadi bener melakukan kegiatan dan kuncinya bener sih. Gue setuju ya namanya COVID itu makan. Udah, obatnya itu aja. Iya. Bener omongan orang tua. Kalau kowe lorono parah kaya apa, mangano sego gitu. Nah, makan nasi maksudnya. Makan nasi. Jadi apapun makanannya lah, makan enak aja udah. Ya, apapun makanannya, minumnya bukan lah. Minumnya teh kopi susu sisi kita kan gitu. Kan gitu John. Berarti enggak berlaku buat kita ya? Enggak. Apapun makanannya kopi susu sisi kita kan gitu. Ya jadi kalau gue pikir ya namanya kayak gitu tuh ya udahlah makan aja udah, makan yang banyak, jangan sampai kita ninggalin makan, udah itu aja. Jangan kalau bisa kan kita COVID ya makannya 2 kali lipat gitu loh, ditahan-tahan aja perutnya, dikenyangin aja. Betul, udah itu ya yang jelas makanannya makan enak aja udah, ya mau itu pahit mau apa tetap aja perut harus diisi gitu loh, harus dipaksa. Soalnya kalau diturutin nggak makan makin jadi. Dan kayak aku menganggap bahwa vaksin yang ada di sini gitu, vaksin itu tuh nggak cuma sekali John. Lu punya kucing aja ibaratnya berapa bulan sekali harus divaksin kan gitu. Ya kan, ya bener sih manusia, dan vaksin itu tuh ngaruhnya di tubuh itu belum tentu langsung spontan gitu loh. Iya. Jadi nggak habis disuntik gitu. Spontan. Iya. Nggak disuntik spontan gitu ya. Asu ngomongnya bilangin obatnya habis dia. Nah, kayak vaksin tuh sebenarnya bisa ngaruhnya tuh bisa sampai lama berbulan-bulan. Udah pernah vaksin belum? Belum. Kan udah daftar. Udah daftar. Udah daftar. Oh. Kayaknya nggak lama lagi divaksin sih. Katanya sih banyak yang sakit setelah divaksin. Tapi itu kan pilihan orang kan sendiri-sendiri ya. Kalau aku lebih milih enggak sih. Ya itu kan pendapatmu gitu loh. Nggak masalah ya tapi. Nggak masalah. Nggak masalah. Paling nanti ada tim Polda datangnya Satgas Covid gitu kan, jemput deh. Kowe asu gue gitu. Kon swab gue. Sutera. Sak sutik cangkemmu. Gitu John. Jadi ya udah sih
pesannya aja jangan yang terlalu berlebihan. Iya, Euro tuh lo, lihat dah. Oh iya. Ribuan orang lo nonton. Gak ada masalah gitu loh, gak ada masalah. Gak ada yang pakai masker juga sih kalau aku lihat. Iya, gak ada, hampir gak ada. Ada lah beberapa satu orang yang paling keparnoannya tinggi kan. Banyak santai gitu loh. Entah itu negaranya yang maju bagaimana ya. Jadi menurut pendapatku sih ya, kok kenapa ketika sekolah sudah mau offline, peningkatan langsung gini? Ya itu loh, kayak gimana ya, kayak dimainin ya. Iya, tapi gimana ya, gue pengen speak up aja ngomong susah gitu loh. Iya. Dalam hati berontak, tolong keluarkan, aku pengen ngomongan gitu kan. Gue bingung lah sama pemikiran pemerintah Indonesia ya. Nggak bisa menyalahkan dan disalahkan kita. Takut nanti ada polisian datang apa gimana dituntut dan lain-lain kan. Ya kalau dari diri kita sendiri ya tetap jaga kesehatan, tetap ya tahu kondisi diri masing-masing lah gitu. Iya John, gitu loh. Maksudnya paham. Cuma ngerasa nggak sih apakah biar perekonomian jatuh apa gimana? Nah itu ada beberapa teori juga yang kayak gitu sih. Teori tapi konspirasi. Kalau dipikir juga iya sih. Iya makanya. Mematikan banyak usaha juga. Baru hari ini apa kemarin ya? Yang menyatakan bahwa Singapura menganggap COVID itu adalah flu biasa. Berarti kan dia udah ada one step buat nggak nakutin merakyatnya gitu loh John. Harusnya gitu, emang gitu. Lah, yang ada di Indonesia sekarang ini makin hari kok makin meningkat gitu loh. Iya. Harusnya tuh gimana caranya? Ya udah sih nggak usah dikasih tahu gitu loh. Iya. Cukup aja kalian yang tahu sendiri, jangan dikasih tahu ke masyarakat gitu loh. Iya. Yang ada kayak gitu, yang usaha makin melarat, yang sakit makin mati cuy. Iya, dan yang usaha membasmi COVID dijadikan bisnis Jun. Iya nggak sih Jun? Ya. Aku sebenarnya pengen speak up jauh soal ini tapi ya enggak lah, mending ditahan aja sih. ya ini ya who care ya, media atau apa, ini nih sarana Jun untuk kita speak up gitu loh. Barangkali kita bisa ya mencurahkan lah kita tuh gimana gitu loh tentang COVID ini. Keresahan gitu kita sendiri. Keresahan ya, bicara keresahan. Kalau dari kamu sendiri berasa nggak sih kalau makin hari itu si COVID ini bukan cuma penyakit menyerang perekonomian sih? Iya. Dampak besarnya malah aku ke situ ya. Ke perekonomian itu. Nggak cuma ekonomi John, ekonomi, pendidikan. Iya. Yang jelas itu sih. Gue gedek anjing. Kenapa berita yang di share cuma korban COVID yang sekian. Korban dan dampak ekonominya kenapa nggak pernah di-share sih? Iya. Padahal menurutku itu dampak paling gede malah. Iya betul. Jadi ya aku juga itu yang lebih membunuh masyarakat malah. Membunuh masyarakat itu. Kita ekonomi itu. Sebagai usahawan atau kita sebagai penjual UMKM ya, pembisnis. Kalau nggak putar otak, aduh. Dan gini John, ngaruh juga sama fresh graduate ataupun pengangguran yang ingin melamar kerja. Iya. Effortnya kalah parah. Iya. Kayak pembatasan karyawan, banyak yang di PHK kan gitu John. Iya. Gue yang gedek gitu, paling gedek adalah ketika asli Lebaran kemarin kita di apa istilahnya lockdown ya, atau yang kita nggak boleh gitu ya. Kita nggak boleh dicegat ya, berarti kita mau mudik ke rumah suruh putar balik. Ada warga asing ya bener ya, dari Cina, dari mana bisa masuk ke Indonesia posisi pas mau Lebaran ya. Iya anjing gedek sumpah. Itu kan ada sih masuk ya, bocor ya. Infonya di daerah Sumatera apa mana gitu. Ya kan ibaratnya kita mudik itu kan silaturahmi kan panjang umur sih. Nah tapi kita malah dicegat. Mungkin itu yang bikin. Ya bukan gitu juga. Bukan, maksudnya itu lebih kayak kenapa kalian melarang kita untuk mudik sedangkan kalian mengizinkan warga asing masuk gitu loh. Maksudku itu tuh unek-uneknya pengen ngomongin itu. Banyak banget yang pengen disampaikan sebenarnya. Kayak apa? Sekolah kan cuma berapa jam sih? Iya John. Dari pagi sampai siang kan paling. Iya. Kan? Dan itu benar-benar nggak boleh. Sedangkan mall dari pagi sampai malam. Buka. Iya. Di saat mall dibuka kenapa
sekolah makin diperketat gitu loh. Iya, jadi kayak aku setiap hari kan ada ponakan deh, kakak anaknya abangku gitu. Sekolah daring gitu. Kelas 2 SD dari kelas 1 nggak pernah ngeliat yang namanya dia belajar atau gimana, nonton YouTube gitu. Belajar kalau kayak itu. Kita dulu sekolah gak kayak gitu, Jon. Ya ngeri aja ya. Udah bener-bener HP nggak ada, udah ngadapi guru gitu loh. Kadang malam juga keseringan pegang HP gitu ditegur. Dulu kita belum ada HP, Jon. Ya, SD kan kita SD belum ada. nonton TV lah gitu. Iya, nonton TV. Hiburan kita TV kan gitu. Dan itu juga dibatasin jadi kalau Iya, dibatasin jelas. Gitu jam 9 dan lain-lain gitu. Cuman ngeliat anak-anak sekarang yang harusnya jam-jam sekolah pada keliaran naik sepeda. Iya. Layangan. Siang hari juga makin nggak ada yang ngawasin ya. Ibarat kata kan kalau dulu pas sekolah masih offline, masih aktif kan, orang tua kerja, anak dititipin ke guru gitu kan. Iya, kadang ya kayak gitu. Kalau sekarang ya, aduh kacau sih. Gue mikir gini, Jun, apakah itu menjadi sebuah masa depan yang baik ataukah makin buruk kan gitu, Jun? Iya sih. Enggak, logika aja loh gitu loh. Ya makin buruk kalau diterusin nggak kelar-kelar ya makin buruk. Ya. Ibarat kata yang dari pagi sampai siang sampai sore aja, dari sekolah ketemu les gitu. Kadang kan ada yang nambah sendiri kan, les bimbel gitu kan. Itu aja masih banyak yang kurang nilainya kan. Gedek sumpah ngeliatnya, maksudnya kapan kelar gitu loh. Iya coy. Apakah negara ini yang salah ataukah dibelebihkan ataukah gimana? Gue nggak bisa menentukan juga kan. Iya. Kita siapa, John? Iya itu. Cuman kalau dari pendapatku pribadi ya itu, kita percaya ada COVID, cuman sangat percaya. Di media mainstream itu terlalu hiperbola sih, terlalu lebih-lebihkan. Kita COVID tahu, tapi expose yang dimati-matiin, maksudnya orang ini mati karena COVID, udah deh stop gitu loh. Iya, bener. Ya udah, kayak kalau memang ada ya udah gitu loh, gak usah terlalu di publish terus gitu loh. Yang ada orang makin takut keluar, ya itu dampaknya banyak usaha yang gak jalan. Banyak tuh yang udah perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawan gitu, ada yang kukut juga. Iya ini kacau sih. Ya harus muter otak lagi. Kalau nggak mau stuck di situ ya kita harus muter otak lagi gimana caranya biar bisa bertahan hidup gitu. Iya. Kalau dari keluarga ada yang pernah ngerasain nggak? Ada, udah ada. Satu rumah. Kalau aku yang pertama satu rumah. Jadi awal mulanya itu bapak. Mungkin imunnya bapak kuat, bapakku kuat. Ketika di swab, di rapid, hasilnya nih, John. Negatif. Tapi posisinya di situ dia lagi pada saat itu diare akut. Diare akut sampai harus masuk rumah sakit kan. Dirujuk di rumah sakit. Emang diare gejala juga sih? Bukan, jadi tuh bapak gue diare masuk rumah sakit, yang nganter kan keluarga, John. Itu loh. Nah, si anjingnya ini ceritanya masuk ke UGD, kan UGD dulu kan? Yeah. Masuk UGD, di infus dan segala macam, besokannya terus dites itu kan. Terus pas lagi di UGD itu ternyata susternya telat ngasih tahu. Sebentar kak gitu, kakak gue gitu. Ini tadi barusan habis bekas pasien COVID gitu loh. Gimana? Kok gimana nggak gedek ya maksudnya? Iya. Udah di situ bekas pasien COVID, kenapa bapak kok taruh di situ gitu loh? Telat kan beratnya kan. Nah, barulah ada kejadian yang di rumah itu kena semua gitu. Tapi alhamdulillah. Di rumah yang awal kena siapa emang? Awal kena yaitu kakak. Kakak. Apa gue dulu ya? Lupa. Pokoknya salah satu gue dulu. Yang kedua ini cuma nggak semua tapi ya yang kedua ini ya. Yang sendiri gue doang. Tapi itu kayaknya bukan COVID sih. Apa gimana ya jelasinnya? Karena kalau COVID yang tingkatannya nggak terlalu ngeri lah. Nggak kayak kamu lah kemarin lah gitu loh. Posisinya sampai separah itu kan. Mungkin nih yang ngerasain
COVID varian coklat ini. Iya. Udah. Yang kemarin tuh Pisang keju kalau. Oh ini bukan pisang keju Jon, paket lap komplit itu ya. Kue Bandung. kue Bandung. Kue Bandung ya. Dan cara nggak jadi ding. Gak apa-apa lu ngomong aja speak up aja, gak usah takut gitu loh. Enggak. Kalau dari kamu sendiri harapannya ini apa nih? Buat kedepannya? Iya, tirulah. Bisa balik sendiri, bisa balik lagi kayak. Kayaknya susah sih. Kalau new normal menurutku bukan normal sih. New normal itu nggak ada. Normal tuh ya seperti dulu gitu. Kalau new normal ini ada. Ya kan konsepnya new normal alias reformasi dari sebuah kenormalan kan gitu kan. Di-reboot lah ibaratnya, tapi dengan iOS yang baru kan gitu. Kan gitu. Tapi ya harapannya ya tirulah negara-negara yang sudah main kayak Euro. Yeah. Gue anjing nonton penontonnya sebanyak ini kok asik banget kayaknya. Iya, makanya. Kayak pengen pindah negara sana. Kita tuh jelas diperketat, jelas apa hanya India, Indonesia yang notabene negara berkembang ya, yang kemajuannya kurang pesat. Mungkin sih. Jadi buat sasaran empuk para entah pejabat tinggi atau para atasan-atasan yang kaum atas lah intinya. Kalau lihat video-video di explore Instagram gitu kayak ngebubarin tempat usaha orang itu kayak apa ya? Maksudnya kurang manusiawi gitu sih. Kayak langsung diangkut. Ada kemarin aku lihat rental PS cuy di IG. Ada rental PS dan itu memang udah kelewat malam sih jamnya. Tapi kan kalaupun mau ngebubarin kan caranya kan bisa yang halus gitu kan. Ngedatengin damkar sih. Disemprot aja udah gitu. Sumpah? Iya, serius. Ya korset lah PS-nya. Ya makanya itu. Ya mungkin Maksudnya dari yang pengusaha sendiri, mereka itu berjuang berusaha biar bisa hidup, biar bisa ngasih makan keluarganya. Tapi kenapa ditertibkannya dengan cara kayak gitu ya? Gini John, bisa diambil positif dan negatifnya kan gitu. Kalau asumsiku sendiri ya bahwa mungkin barangkali itu si tukang rental PS itu sudah diingetin kan gitu. Bisa diingetin karena kan kita harus PKM John, pembatasan kegiatan masyarakat kan gitu. Apapun itu bentuknya, mau jualan, mau nongkrong, mau apa gitu loh. Nah mungkin dia udah diingetin, cuman kalau dengan cara pembubaran dengan nyemprotin itu salah sih. Salah. Berarti kata masyarakat udah berusaha survive buat menghadapi pandemi ini malah dibikin itu bisa kena mental juga sih. Berarti kata mau ngidupin lagi usahanya tapi masih takut gitu loh. Masih itu kayak mental kena, usaha jadi kukut gara-gara apa? Ibaratnya yang dia sewakan adalah elektronik kan gitu. Iya. Otomatis itu kalau kena air rusak kan gitu. Iya. Kan? Nah, pikir ya udah, maksudnya malah merugikan si pihak penjual meskipun dia salah ya dalam arti dia tidak mengerti waktu atau gimana. Tapi ya minta tolong lah biar lebih manusiawi gitu. Cara pembubarannya. Ada yang PKL juga sih. PKL ada yang sampai hancur juga. Nggak tahu ya, nggak tahu lagi lah. Nggak tahu lagi deh. Moga kemarin padahal kita sempat seneng ya, maksudnya udah peraturan nggak terlalu ketat dan tempat nongkrong juga udah makin rame gitu. Kita sendiri lihatnya juga ikut seneng. Mungkin kalau kita punya relasi atau atensi yang lebih kuat mungkin baru kita bisa diloloskan. Contoh kan permol-molan kan gitu. Mereka kan kaum atas kan ya. Biasanya mereka bisnismen gitu loh. I'm businessman gitu loh. What the fuck with COVID kan gitu. Yang penting aku bayar lu pada nggak usah pada sweeping ke gua, udah selesai gitu loh. Iya, kita siapa John kan gitu Mbak. Ya intinya buat menghadapi itu ya kita harus lebih survive, harus lebih putar otak lagi gimana caranya yang tadinya ibarat kata jual baju, jual celana, jual jaket gitu pinggir jalan gitu kan.
Tapi yang yang susah buat putar otak ya kayak pedagang kaki lima gitu cuy. Dia online mau jualnya gimana? Ya kan nggak mungkin juga lah bahwa orang-orang sekarang itu kan meski mau miskin mau kaya terpaksa udah punya HP John. Bukan lagi yang namanya bawa HP itu bawa barang mewah kan gitu. Realistis aja gitu loh. Iya. Sampai seorang asongan lah atau biasanya orang sini ngomong apa? Bukan pedagang apa? Tukang rosok ya. Iya. Rongsokan gitu. Bahkan yang suka di pinggir-pinggir jalan tuh pakai selendang gitu. Di dalam selendangnya ada HP cuy. Entah itu Oppo atau Vivo kan gitu. Itu Intel mungkin sih. Iya mungkin gitu. HP kan bukan HT kan. Bukan. Pokoknya kalau Intel gitu kan tukang nasi goreng sama tukang rujak gitu kan. Kalau pokoknya tukang nasi goreng sama tukang rujak pakai HT, udah positif itu adalah Intel kayak gitu. Indomie telur. Iya, Indomie telur. Jadi tukang nasi goreng jualan Indomie telur gitu. Masuk. Betah nggak sih lama-lama? Jujur nggak betah Jon. Nggak betah kondisinya kayak gini. Cari gawean susah. Iya. Perkawinan diperketat lah. Ya oke harga murah. Tapi kan kalau perkawinan nggak diperketat dong. Kalau udah sah kawin mah kawin aja. Oh iya. Resepsinya ya. Ya kalau udah sah ngapain diperketat? Oh iya. Ya udah sah. Oh iya. Lu mau empat tiap hari juga nggak apa-apa. Oh iya. Jam 10 Jun, udah kayaknya laga selek obat habis sih. Ya intinya gitulah, maksudnya pernikahan. Iya. Pernikahan diperketat, meskipun harga murah pun nggak. Jadi murah sih memang, mungkin nikah kayaknya lebih murah sekarang. Cuman kayak anjing nggak seru loh. Iya nggak seru, nggak balik modal juga. Yang jelas dikit soalnya. Yang aku kangenin adalah konser. Udah titik. Ya konser itu gigs. Sih konser gigs kita lah. Sumpah kangen aing. Itu juga obat segala macam penyakit. Kan itu, buat kata kita di situ olahraga sih. Iya. Nontonnya sampai lokasi kita berkeringat gitu. Nontonnya apa? Nontonnya apa? Ya banyak sih. Masa iya nontonnya Dadila gitu? Oh iya. Washington. Dipikir orang ngeliatnya, ini orang minum anjing nggak nih? Iya. Konsernya Danila. Tahu petakilan. Udah John, ini kayaknya udah aja cukup. Yang penting pesan kita adalah ya tetap jaga diri masing-masing lah. Jaga diri masing-masing, jangan terlalu takut lah, dan terutama makan sih. Yeah. Kalau lu mau ngobat kayak apa aja, lu gak makan, bodoh lu, sumpah. Ya makin ambruk, makin lemas badan. Udah pokoknya itu aja. Kalau pesan lu gimana gitu John? Ya hampir sama sih. Wajib jaga diri masing-masing sama jangan terlalu takut lah, ibarat kata kalau misal pun positif ya tetap ya ada yang menerapkan isolasi juga ya sebenarnya nggak masalah. Cuman kayak aktivitas tipis-tipis gitulah, apa sepedaan minum ya gitu. Tipis-tipis minum. Ya. Yang penting gerak gitulah, jangan bener-bener rest 1 minggu rest gitu. Kayak self defense gitu loh. Jadi kesannya kayak kita melawan gitu loh. Kita posisi positif, ya. Lu melakukan kegiatan di luar gitu. Ya kalau ada orang mendekat ya kita menjauh gitu aja. Yeah. Udah cukup sih kayaknya. Ya biar orang-orang pada ngerasain ini Covid nih, bagi-bagi lah gitu. Ada kayak gitu ya. Kalau bisa sakit rame-rame kenapa harus sendiri? Iya gitu. Rame-rame lah gitu, asik gitu. Goblok. Ya udah gitu aja ya cuy ya. Iya cuy ya. Ya, thank you bagi yang mau pesan kopi isi kita di varian baru ini, kopi susu coklat, bisa langsung DM di IG kita, link ada di bawah. Thank you. Thank you. Covid, fuck you. Like, share, dan subscribe ya. Nek ra gelem ya wis to benjer iki.